Oke. Dah. Indonesia Raya. Coba. Indonesia Raya. Ais. Ini anak ini pandainya luar biasa banget karena bayangkan hanya 2 kali datang pertandingan timnas dia sudah sehafal itu akan lagu Indonesia Raya dan juga beberapa lagu tentang lagu nasional. By the way terus kami ingatkan baik yang nanya bahwa teman-teman bisa unsubscribe channel yang sebelumnya karena itu bukan channel kami lagi sekarang. Ada banyak hal yang nggak bisa kami sebutkan. Cuma emang setelah di Dismount itu sempat kena hack setelah kami coba kembalikan. Tetapi emang setelah itu udah akhirnya channel itu bukan milik kami lagi. Jadi silakan unsubscribe channel tersebut guys ya. Oke, kita terus akan meriak ini di tempat yang sama. Ini ada menarik ini untuk kita bahas yaitu ini guys. Tentang bukannya kemarin yang ngajar Rizky Ridho ya bang. Nah ini yang menarik ini. Cepat, kamu jangan cepat. Belajar dari siapa? Belajar dari siapa? Masih pelan dia katanya. Iseng banget ya asli. Dia tahu bapaknya enggak ngerespon akan bisikannya dia yang awal yang pelan itu Rizky Ridho. Pas ditahu bapaknya belum respon, lebih kuat ya. Rizky Ridho, coba ulangi ya. Kamu jangan cepat. Belajar dari siapa? Kan dia tahu bapaknya. Lebih kenceng dia. Asli lo dia. Belajar dari siapa? Rizky Ridho. Lihat. Oke. Kita bahas tuh nanti. Setelah itu Bilar buat video seperti ini. Buat filternya mantep loh filternya loh. Ya udah sih. Aduh, kami terlambat meriaknya guys. Soalnya memang ini bermula dari sini sih sebenarnya. Lo juga sih Bilar. Yang lucunya adalah ini kan nggak mendadak pas ketika terjadi gol kan. Lihat ekspresi yang di belakangnya itu ya ekspresi setelah gol Rizky Ridho tersebut gitu loh. Tapi memang ini nggak tahu kenapa ya kayak semesta itu mendukung sih. Leicester hadir, Rizky Ridho nyetak gol. Itu semesta banget. Ini pasti Bilar juga nggak akan mikir konten ini ada. Tapi tiba-tiba pas Rizky Ridho nyetak gol, kepikirlah konten ini. Pas pula namanya Rizky Ridho. 2 nama sekaligus diborong. Dan itu jadi konten. Mantap. Udah sih plastik. Masuk ke video ini guys. Relakan yang bukan untukmu. Ada video sebentar ini, by the way ini tidak bisa tertangkap oleh. Oke. By the way kita masuk ke sini sih. Ada beberapa hal yang mau kita sampaikan, khususnya dari Bilar ya. Ini harus terus kita luruskan ya. Itu mah karena si Bilar udah non job juga kali, sementara utangnya banyak, jadi mesti baik-baik dah sama Lesti. Aduh, my god. Capek-capek bangun karir, sampai sehari pernah 4 program stripping, bahkan pernah pingsan di panggung, buka lapangan pekerjaan, dibilang non job gara-gara kemakan media yang nggak bertanggung jawab. By the way, ini media mana nih, aku harus cek lagi guys ya. Dah lah, gue nginep aja di kamar mandi sambil menikmati air shower. Mana dibilang ngutang pula, entah kapan gue pernah ngutang atau nyicil. Padahal teman-teman gue yang ngutang nggak bayar-bayar ke gue tuh, jadinya tuh kan jadi curhat.
Dan dibalas dengan video ini guys. Lagi liatin orang kerja. Guys, mantap itu, berkelas. Masih zaman kerja. Guys, ini satir banget ya, menyindir orang-orang yang bilang Bilar tuh non job, tapi Bilar memperlihatkan pakaiannya dia, tangannya, wajahnya itu adalah setelah dia beradegan acting di tempat itu. Berarti ini kayak mungkin perkelahian di tempat tersebut ya, adegannya ya. Tetapi dia memakai momentum itu untuk menyindir. Kesannya dia hanya duduk minum kopi coklat dan juga makan mie. Tetapi perhatikan, sekujur tubuhnya penuh dengan kotoran tanah guys ya. Ini buktikan bahwa dia itu kerja. Berkelas. Oke, kita masuk ke video ini guys. Baru bangun tidur, lama nungguin take. Ini sekitar jam 5 ya. Dibilang pengangguran sih harusnya sih enggak ya, jauh dari kata pengangguran ya. Karena yang pertama saya lagi statusnya stripping, which is itu saya kerja setiap hari, tayang tiap hari di RCTI dengan sinetron judulnya Amka. Boleh ditonton ya Bu ya. Yang mana itu adalah hasil kolaborasi antara Leslar dan salah satu PH. Yang kedua, saya nulis lagu. Dua lagu saya alhamdulillah mendapat kesempatan dijadikan soundtrack lagu. Yang satu udah sekitar hampir 200 episode, yang satunya yang si Amka ini udah sekitar hampir 100 episode. Satu episode itu lumayan loh Bu. Lumayan untuk saya sebagai pendapatan passive income dengan saya tidak ngapa-ngapain. Itu hanya dari satu sumber. Bisa dicek di Google berapa harga satu soundtrack. Dan yang apa ya? Dan kalau disebut kata pengangguran, justru sebetulnya saya sebaliknya Bu. Saya sekarang lagi membuka beberapa lini bisnis usaha yang mana butuh, saya nggak nyebut kata pengangguran ya, itu bagi saya terlalu kasar ya. Saya nggak seperti Ibu yang terlalu merendahkan orang lain. Saya lagi butuh orang-orang yang saat ini berstatus freelance, berstatus asik, tidak berkelas, tetap lah gitu. Jadi berkelas. kita butuh beberapa post, salah satunya yang sedang kita posting, cek aja nanti di Instagramnya Leslar NTN. Cek aja Bu ya, buat suami mungkin. Beberapa post. Ibu, buat suami yang nganggur mungkin, sampai ibu juga kayaknya melampiaskan nganggurnya suami ibu kepada Bilar. Atau buat anak-anak ibu yang mungkin yang masih menjadi yang menyusahkan ibu mungkin, tolong cek Instagramnya Bilar dan cek itu adalah lowongan pekerjaan Ibu ya. Beberapa posisi, dan siapa tahu Ibu punya anak, punya keluarga yang Mateng loh. memenuhi kriteria yang kami butuhkan, silakan ajukan apply CV-nya. Terus selain digital company yang memang menjadi core business kita itu juga lagi butuh beberapa karyawan juga Bu, seperti driver buat saya pribadi, buat driver kantor. Terus juga di F&B kopi yang sedang kita develop itu kita lagi butuh beberapa karyawan juga. Ada apa namanya? Ada waitress dan sebagainya lah kita butuh. Juga kita sekarang ada label. Alhamdulillah kita punya label yang mana Ya insya Allah Tuhan. kita membawahi beberapa talenta-talenta yang berkiprah di dunia musik. Terus ini menarik nih, kenapa gue kenapa gue sering menghabiskan waktu gue ngebalesin komentar di TikTok. Yang pertama, di sinetron ini Bu, kita memang lebih banyak nunggunya daripada take-nya. Jadi memang sehari-hari kita tersita waktu kita di lokasi ini. Kita ngerjakan 20 scene, 15 scene, itu lebih banyak nunggunya daripada kerjanya. Makanya untuk killing time-nya saya, untuk menghabiskan kegabutan atau waktu kosong saya saat di sela-sela break, di sela-sela saya istirahat, saya biasanya kadang-kadang, yang pertama saya suka main sosmed karena saya anak sosmed kan. Yang kedua, saya suka balasin komentar netizen TikTok karena bagi saya mereka seru gitu. Jadi saya senang nanggapinnya. Buat saya jadi seperti apa ya? Seperti hiburan bagi saya lah, lucu-lucuan bagi saya juga. Mood booster juga Karena sebenarnya. Kita kan stres di sini Bu. Kita pressure di sini. Apalagi saya sekarang, saya jadi direktur utama di PT Leslar Group saya.
mumet otak saya kalau untuk ngurus semuanya. Jadi hiburan saya salah satunya adalah balasin komentar-komentar lucu. Itu salah satu hiburan saya, dan saya seneng banget netizen TikTok itu yang komen-komen di TikTok saya itu bener-bener menyenangkan lah gitu. Ketiga, saya kadang-kadang ngabisin waktu untuk bikin lagu, Bu. Ya, salah satu bikin lagu. Terus makanya saya suka baca. Jadi waktu kosong saya dihabiskan dengan membaca buku. Gitu, karena buku itu adalah jendela dunia, Bu. Nah, itulah Mantep alasan sih. kenapa saya Keren. kadang-kadang suka balasin komen. Memang seperti di poin pertama tadi, sinetron itu sangat menghabiskan waktu kita seharian di lokasi, tapi lebih banyak menunggunya gitu. Kecuali ya, saya pernah syuting sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu di tahun 2021 sampai 2002 kalau nggak salah, sekitar 300 episode total produksinya. Saya waktu itu dapat 250 episode lah ya, karena waktu itu saya lebih banyak izin karena ngurus nikahan. Saya waktu itu sempat pengen refreshing, honeymoon dan sebagainya. Yang mana saat itu saya di JB dibayar ya paling mahal si Indonesia sih. Aduh, nggak boleh ngomong. Stop aja ngomong. Ya lumayan lah Bu waktu itu, Bu, buat tambahan tabungan saya. Dan apalagi waktu itu sinetron itu kan bayarnya nggak langsung 30 episode kita sebulan kerjain, 30 dibayar. Kita justru dibayar 10. Jadi ketika produksi selesai, kita tetap dapat tabungan, Bu. Gitu. Jadi makanya saat itu saya sedang santai lah istilahnya ya. Kita sedang dalam rekonsiliasi atas apa yang terjadi kemarin. Tabungan saya masih banyak di sinetron JB dulu. Saya nulis lagu gitu kurang lebih. Kenapa jadi curhat ya? Pokoknya intinya gitulah, Bu. Pokoknya ibu ngomongin orang, biasanya ibu yang begitu, Bu. Karena kayak apa ya? Kita ingat nggak kalau kita biasa lagi dalam satu forum, kita lagi diskusi, ada yang satu kentut, pasti yang paling semangat nunjuk orang itu pasti dia yang kentut. Pelakunya. Nah, kurang lebih kayaknya ibu begitu nih, ibu yang pengangguran. Hey, aye. Aduh, kok arahnya ke situ sih? By the way, ibu, tolong ya, ibu bubu, ya. Aduh, jangan-jangan betul kata Bilar bahwa ibu yang nganggur, atau mungkin ibu korban pengangguran dari suami ibu mungkin, atau anak-anak ibu mungkin. Jadi be smart. Kadang kalau Bilar ngomong ini kadang-kadang kayaknya nggak harus. Tapi bagi aku ini penting. Minimal ngasih edukasi kepada orang-orang bodoh, kepada orang-orang yang mungkin juga nggak bodoh tapi baru kenal sosmed. Itu penting. Supaya dengan video ini ada, bisa membungkam banyak-banyak orang. By the way, kita akan terus banyak meng-up tentang Leslar guys ya. Bahkan tadi yang dibilang bahwa komen-komennya Bilar yang di TikTok itu rame, kita akan bahas di video selanjutnya. Channel ini di Bilop Leslar. Thank you. Bye-bye.